Kalau emang udah mentok banget dan emang jadi cadangan harus di bangku cadangan ya nggak masalah sih harus kalau main di liga kita gitu. Juga punya kualitas sebenarnya kan. Bagus di tim Serie A manapun di papan tengah Serie A dia juga bisa jadi pemain inti sebenarnya. Bisa. Nggak cuma ke Serie B ya. Karena waktu itu kalau nggak salah dia punya tawaran dari Sampdoria. Tapi ya Sampdoria katanya gajinya kegedean. Punya duit buat gaji ya? Iya, gajinya kegedean si Audiero yang mungkin ya bisa lah kalau mau minjemin ke tim Serie A. Nggak usah ngejual ya, karena kayak agak sulit kalau tim Italia kan. Masa dana transfer kan. Minjemin dengan gaji dibayar promo seperti itu sih. Jadi itu ya bagus juga buat Audieronya. Ketika itu dia bisa moncer kan ya ada nilai jualnya juga kan si Audiero kan. Sekarang ironisnya memang kiper-kiper andalan timnas jadi cadangan masing-masing kan. Di Como ada Emil, di Belanda ada Marten Pas kan. Marten Pas memang sempat jadi kiper utama ketika kipernya utama mereka Ajax musim lalu si Jaros cedera. Tapi kan di musim ini Ajax sudah terima Andre Ter Stegen ya. Kita tahu lagi lawan PSV Zwolle 2 pekan lalu dia bagus banget kan melakukan beberapa penyelamatan tapi di akhir pekan lalu bikin blunder tuh dia tuh. Lagi Ajax lawan SC Eindhoven kan. Waktu itu si Ter Stegen salah passing direbut main SC Eindhoven ujung-ujungnya jadi gol. Kalau gue melihat sih ya sebenarnya masih ada potensi ya buat dari Marten Pas asalkan lo konsisten aja latihan gak minder sih bisa jadi bisa jadi peluang lah untuk jadi kiper utama. Tapi kalau Marten Pas ditawarin ke Indonesia nih dengan peluang dia masih status jadi kiper kedua di Ajax, lo melihatnya gimana? Kalau sekarang kayak menurut gue sih jangan dulu sih Bur. Udah mendingan di sono dulu karena toh kalau di Ajax nih beda case-nya sama Emil sih. Kalau Martin Pas di Ajax tuh masih main, peluang mainnya tuh masih ada lah gitu Bur. Ya kalau menurut gua kalau emang ditawarin main di Liga Indonesia jangan dulu, lu udah bertahan dulu di sono selama mungkin ya. Kalau emang udah mentok banget dan emang jadi cadangan harus di bangku cadangan ya nggak masalah sih harus kalau main di liga kita gitu. Bener. Gimana Bang soal Marten Pas nih di Ajax yang ya pelan-pelan udah mulai tergeser. Dia memang jadi kiper utama tapi di musim ini kan cuma di ajang playoff Liga Konferensi Eropa kan mulai dari babak kualifikasi keberapa? Pertama apa kedua gitu selalu jadi utama, tapi di Eredivisie ketika Ter Stegen datang ya udah Ter Stegen yang main tuh. Jadi sebenarnya waktu pas datang ke Ajax tengah musim lalu ya, itu kan jadi sorotan juga tuh, tanda tanya juga tuh. Ini kok mendatangkan kiper dari MLS gitu kan. Diremehin lah Ajax. Diremehkan di Ajax. Dan ternyata ya di tengah banyak kritikan atau apa dia tetap menjadi kiper utama, bisa membawa Ajax ya sedikit berprestasi lah ya walaupun lolosnya ke playoff konferensi. Jadi kan ternyata ketika si Ajax mendatangkan kiper lagi nih, tapi kan nggak percaya sebenarnya berarti kan, nggak sepenuhnya percaya dengan Martin Pas, makanya mendatangkan kiper baru. Seperti ya, jadi tugas Pas itu ya berat banget sebenarnya buat mempertahankan posisi ya, karena kan Ter Stegen pemain kenyang pengalaman kan, pemain juara kan, pemain dengan profil besar ya. Seperti itu sih. Jadi ya kalau dari pertandingan awal-awal dia dapat kesempatan ya bisa sih dia sih bersaing ya. Masih bisa bersaing ya? Masih bisa bersaing ya. Iya benar-benar. Ini selain Emil kita tahu yang punya profil besar di timnas Indonesia, ada satu nama lagi yang nggak bisa kita pukiri, namanya besar banget, Calvin Verdong kan. Calvin Verdong ini kan sejak musim lalu main di Lille ya. Lille ini kan salah satu klub yang klub papan atas lah di Prancis, pernah beberapa kali juara Liga Prancis dulu di zamannya Oliver Giroud, zamannya Eden Hazard kan pernah juara Liga Prancis kan. Terus juga musim lalu juga finish keempat dan akhirnya bisa masuk ke Liga Champion. Nah ini Calvin Verdong kan plotnya memang dipakemin jadi pemain cadangan ya, atau pemain pelapis lah di posisi fullback kiri, karena pelatih Lille yang musim lalu saya Bruno Genesio kalau nggak salah maupun pelatih musim ini si Davide Ancelotti kan udah memproklamirkan tuh Calvin Verdong bakal jadi pelapisnya Romain Perrault. Romain Perrault ini kan back kirinya Lille yang pernah main di Real Betis, pernah main di Liga Inggris dan punya profil tinggi. Tapi kan kita tahu Calvin Verdong kalau di timnas ya dia pemain yang nggak tergantikan lah, dia bisa main jadi gelandang, jadi fullback kiri, bahkan lagi lawan tengah ya. Lagi lawan siapa tuh? Bukan lawan Mozambik, lawan Bulgaria ya. Kayak sempat main jadi winger kanan walaupun beberapa menit akhirnya digeser lagi jadi gelandang lagi. Lu melihat disayangkan nggak sih Verdong jadi cadangan atau
ya udah nggak masalah lu jadi cadangan, tapi kan lu main di klub sebesar Lille gitu, dan lu cadangan nggak, maksudnya masih dapat menit tampil juga kan. Beda sama Marcelino, beda sama siapa, sama beberapa pemain Indonesia lain yang sempat abroad. Tapi lu sia-sia gitu main di Eropa tapi nggak pernah dapat menit tampil. Beda sama Verdong yang masih ya lu main 15 menit masih lah. Gimana melihatnya? Ya sebenarnya agak sedih ketika pemain timnas kita jadi cadangan di klubnya sih Bur. Cuman kalau untuk Calvin Verdong, kalau menurut gua kalau emang dia nggak punya jam main ya baru itu masalah. Tapi kan ini kan Calvin Verdong juga masih ada jam mainnya dan masih lumayan banyak kan menit bermainnya. Terus ya selama lu jadi pelapis di klub yang kompetitifnya tinggi sih kalau menurut gua nggak ada masalah. Ya itu karena ya Calvin Verdong juga selama masih dikasih main, kecuali dia emang cadangan bener-bener kagak main sama sekali, itu jadi masalah sih kalau menurut gua. Tapi ini kan klubnya juga kompetitif dan bagus kan. Ya berarti tingkat persaingan Calvin Verdong dan persaingannya juga tinggi juga. Jadi nggak masalah sih kalau menurut gua. Nggak ngubah gaya mainnya Calvin Verdong juga kan, masih bagus juga. Jadi itu poinnya memang ya menit tampil itu. Ya ketika lu masih bisa bermain kan lu masih bisa menjaga ball feeling gitu kan. Bisa merasakan atmosfer kompetisi. Ya beda kayak Marcelino atau siapa sih kayak dulu tuh misal kayak Arhan kan di Tope Verdi yang lu main cuma di Piala Emperor gitu kan. Main menit 89 gitu. Kayak Justin Hapter waktu di kayak Rezo Osaka itu kan ibarat kata lu dalam tanda kutip dikerjain. Lu cuma main di menit ke-89 buat apa lu kan cuma 1 menit gitu kan. Gimana Bang lihat Verdong di Lille nih? Sebenarnya gue kurang tahu ya kalau si Romain Perot itu gaya mainnya kayak gimana ya. Cuman kalau gue ngeliat Verdong yang pemain yang di kiri yang solid banget ya, dia punya jiwa kepemimpinan juga di lini pertahanan ya. Dia punya modal sih buat bersaing sih. Mas saya ya tinggal dia bagaimana meyakinkan pelatih Davide Ancelotti ini ya. Ini kan pelatih baru ya. Kan karakternya si Verdong ini kan buat fans Lille itu suka sama dia juga. Karena kan dia memang pemain yang Spartan ya. Iya, benar. Jadi ya jadi disukai juga, bahkan udah pernah ada statement dia bakal jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Berarti kan ya dia masuk tim nih, emang nih masuk skema nih, bisa diperhitungkan kan. Seperti itu sih, nggak cuma jadi pelapis. Kemarin di pertandingan uji coba dia juga masuk gantiin Perot. Nah nanti mungkin bisa bergantian sih mereka berdua sih, tinggal bagaimana melihat lawannya ya. Kalau misalnya lawan yang lebih, makanya gue nggak tahu nih Perot mainnya gimana nih. Kalau Verdong kan lebih solid dalam bertahan ya, mungkin ketika menghadapi tim besar Verdong bisa didahulukan sih. Harapannya. Dan kita tahu kan Lille juga main di Liga Champions kan. Dengan main berarti berapa tuh? Minimal 8 kali di fase liga kan. Itu kalo otomatis juga tambah 2. Nah, lalu ya kan? Dan itu juga lolos playoff 16 besar main 2 kali lagi tuh. Kalau gue melihat sih kayak Lille ada opsi lah. Masih nggak bisa lo masuk 24 besar kan. Karena 24 besar kan untuk masuk ke babak playoff 16 besar kan. Nah, harapannya pemain Indonesia di Eropa bisa stabil ya, bisa perform juga supaya ujung-ujungnya demi kebaikan timnas Indonesia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.